Oke, kembali lagi di channel kita Walex Pips. Seperti biasa, weekend kita saatnya untuk eh, ngelihat dosa masa lalu, ya, ngelihat dosa seminggu yang lalu dan ngelihat peluang apa seminggu ke depan. Ya, jadi ini kalau kita lihat sementara pemandangan kita ini adalah gold yang tegak nih bang, ya kan? Dari sini naik ke atas. Oke, kenapa ini? Karena kemarin ada NFP bang. Oke, jadi news-news itu harus di alert gitu loh. Jadi kita nggak bisa main asal hajar-hajar aja gitu. Apalagi ini kalau kita lihat ya, keadaan market ini sebenarnya sideway nih. Nanti kita lihat kenapa sideway gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sini, loh ini kan bang trennya turun nih bang gitu. Kok dibilang sideway ya? Nanti sabar. Oke, jadi ini kemarin NFP. Untuk yang buy, selamat ya. Saya lihat ada beberapa channel-channel sebelah, grup-grup sebelah yang ya gold buy now lah seperti biasa gitu. Tapi yang sell pun juga ada. Yang sell itu mungkin bisa tetap ambil pelajaran ya. Jadi kalau news itu bukan main asal bantai. Sabar, tunggu setup yang pasti. Saya nggak tahu gimana yang sell itu bisa ambil kesimpulan ini adalah setup yang pasti nih ya pada saat harga itu di sini. Nih kusut nih, nggak ada kepastian nih dia mau kemana gitu. Kenapa sell gitu loh. Tapi oke lah, mungkin masing-masing punya apa namanya tesis masing-masing, punya referensi masing-masing, tapi nggak apa-apa. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita disclaimer dulu. Disclaimer, semua isi video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi, tidak ada ajakan jual beli, buy and sell, tidak ada. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana dan sejenisnya. Jadi awas penipuan ya. Jadi admin kita juga nggak pernah menghubungin kalian duluan. Dan sampai dengan hari ini admin kita pun juga masih belum saya aktifkan lagi. Oke. Dan yang terakhir, disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Oke. Satu minggu kemarin ini full news. Ini kalau berdasarkan catatan saya dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semua news-news yang berhubungan dengan FOMC lah, apa namanya, suku bunga, fund rate, terus habis itu ada PCE Price Index, NFP, semuanya tentang apa namanya, data-data pekerjaan, pengangguran, bla bla bla, semua itu di minggu lalu gitu. Oke, terus apa kabar dengan minggu besok ini? Ya, ini berdasarkan catatan saya. News kita minggu ini sepi ya. Jadi kalau memang ini udah ada tren sementara naik, ya boleh di alert gitu, di mana SNR yang bisa kasih kita kesempatan untuk entry ya. Jadi kita punya catatan ini hari Selasa kita punya ISM Services PMI, sama hari Kamis seperti biasa unemployment claims. Oke, kenapa tadi saya bilang sideway bang? Nah ini bang, ini penting bang. Jadi time frame besar itu tetap harus jadi patokan kita gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ini dari beberapa bulan yang lalu, ini gold ini di sini-sini aja nih bang. Dia belum kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat kemarin yang naiknya agak signifikan itu cuman ini. Oke. Jadi kemana gold selanjutnya? Masih dengan SNR yang lama ya. Kita punya satu zone di atas ini. Oke. Ya bisa jadi tujuan dia yang selanjutnya adalah di sini, tapi seperti biasa harus lihat di sini, di time frame kecil adakah penghalang-penghalang dia untuk naik ke atas. Oke, untuk di bawahnya kenapa dia naik di situ? Menurut kacamata saya punya satu zone di situ ya. Sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang ya, ini
ini, dan yang kemarin terakhir ini gitu loh. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang udah masuk ke dunia trading sebelum tahun 2015 kan ada tuh Bang, jadi SNR ya, zone, terus habis itu kata dia sekali, 2 kali, nah kalau udah 3 kali ini biasanya nggak fresh gitu ya, bisa aja dia break ke atas gitu. Tapi kalau kita lihat ini berapa kali nih, 1, 2, 3, 4, 5 nih Bang, 5 pun dia masih dorong ke atas gitu loh. Jadi jangan pernah menghafalkan pola Bang ya. Jadi pola-pola itu ya kalau memang masih ada penganut yang menghafalkan pola ya nggak apa-apa, tapi maksud saya probabilitasnya tuh kecil banget Bang. Oke, jadi untuk sementara ini yang ada di depan mata kita ini, gold ini tren besarnya masih belum tahu kemana ya. Maksud saya masih konsolidasi, masih sideways, masih di situ-situ aja. Kita juga ya untuk teman-teman yang 30-50 pips cabut ya dapat lah gitu. Tapi kalau dia punya SOP yang 100 pip, 200 pip itu pasti kalau kondisi begini tuh rungkat Bang pasti itunya akunnya. Oke. Jadi tadi ada satu zone di sini. Satu di sini. Oke. Jadi seperti biasa dia mau naik ke atas. Ini dulu nih, zone besar ini dia break. Break yang benar-benar solid, benar-benar candle. Nah, misalnya ini tadi garis itu Bang. Tuh jangan di situ kita gambar. Misalnya nanti ada candle begini Bang, misalnya. Misal nih ya, ini misal loh. Ceret. Nah, ini udah ada tanda-tanda kalau seller yang di sini itu udah kena break gitu loh sama buyer yang baru gitu loh. Oke, jadi bukan berarti buta-buta ya, begitu break seperti ini langsung pencet buy gitu, enggak. Kita tetap punya SOP, tetap punya setup, tetap nunggu kepastian itu di time frame kecil seperti biasa. Oke, tren besar seperti biasa ya, masih sideways, belum kemana-mana ya. Sikat atas bawah itu bahasa kita di komunitas ya, ini setiap ketemu resisten sell ya kan, setiap ketemu support buy ya kan, seperti itu. Oke, jadi masih menunggu seperti biasa, breaknya ini kemana belum tahu, tapi yang jelas dalam menunggu ini pun juga kita banyak setup yang bisa kita ambil di time frame kecil. Oke, kita intip sedikit di H1. Oke, ini H1 kita. Period separator ya. Di H1 period separator itu yang membagi hari satu dengan hari yang lain. Kalau di H4 yang membagi minggu satu dengan minggu yang lain. Oke, kalau kita lihat ini selama 1 minggu kemarin ya, minggunya NFP ya, memang nih banyak mengecoh teman-teman kita nih. Tapi kalau pakai SNR nggak terkecoh Bang, sama sekali nggak terkecoh gitu loh. Kalau paham dengan pergerakan market itu sama sekali ya bisa hati-hati lah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat kemarin hari Senin pas pembukaan market itu ada di sini ya. Pergerakan nggak terlalu banyak seharian. Terus habis itu pas sesi US dalam dia turunnya. Oke, padahal ini nggak ada news Bang. Ya, jadi kalau seperti ini tuh mungkin kalau teman-teman yang udah lama nonton video-video saya selalu bilang, oh minggu ini nggak ada news atau hari ini nggak ada news gitu, bisa ikutin penerusan pergerakan dari sebelumnya gitu. Ya apa ini maksudnya gitu ya, ini dari beberapa hari sebelumnya ini memang kuat ke bawah nih tren sementaranya. Ya, jadi kalau secara teknikal emang nggak ada alasan untuk ke atas. Kalaupun mau ke atas ada beberapa hal yang harus dia break gitu ya, contohnya ini atau ini ya kan, tapi kan tanda-tanda break itu nggak ada gitu loh, makanya dia terus ke bawah. Oke, terus
masuk ke hari Selasa ya. Hari Selasa itu memang kusut ya, sideway begini. Ini pusing nih, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang pakai EA atau pakai robot itu ya, yang pakai marti-martian ini mungkin nih seharian ini kenyang ya. Kalau pergerakan market kayak gini. Ini makanannya EA Marti nih kayak gini gitu, tapi ya begitu masuk hari Rabu itu ada news 7:30 sesi US dan dia turun lagi ke bawah. Oke. Begitu selanjutnya, ini bisa kita lihat secara teknikal gimana. Tapi kalau yang untuk kemarin Jumat NFP ini, kalau pakai bantuan indikator ini apa, NFP itu kan di candle ini nih, di jam di candle ini gitu. Kalau kita pakai bantuan indikator, ini udah jelas candle ini nge-break gitu loh. Oke, jadi untuk teman-teman yang kemarin full margin entry buy di sini, ya sorry to say saya harus bilang ya itu gambling gitu ya. Karena saya nggak tahu apa gitu lah alasannya bisa buy gitu tuh, ya nggak tahu ya, mungkin pandangan mereka ada gitu, tapi menurut saya itu gambling gitu loh. Oke, kemarin saya memang ada buy sedikit, tapi saya buy-nya tuh di area sini. Area sini lah, kurang lebih di sini lah. Kalau buka di time frame kecil itu ada kelihatan breakout, pullback, entry. Itu bahasa kita, bahasa jadul kita lah di komunitas dulu. Oke, untuk next-nya saya lihat ada satu zone di situ ya. Ini memang belum sampai, harga sekarang di sini ini memang belum sampai. Mungkin aja dia sampai besok pas buka market hari Senin dia sampai, mungkin aja gitu, tapi kenapa di sini? Ya seperti biasa SNR naik, break, pullback, turun dari sini. Oke, jadi untuk sementara pantau zone ini, kemana market, kemana harga bergerak ya kita ngikutin aja bang. Oke, entry telat, yang penting probabilitas kita jauh lebih tinggi gitu loh daripada gambling yang entry di sini gitu. Ya ilmu kita belum sampai nih bang, untuk entry di sini ilmu kita belum sampai. Ilmu kita cuma sampai sini. Ya, pas market udah gerak sekitar jam berapa tuh ya? Jam 9-an apa jam 10. Di sini baru ada konfirmasi kita untuk buy. Oke, bukan berarti telat ya, tapi memang begitu style trading kita cari entry point yang lebih pasti daripada gambling. Oke, sementara gitu video kita minggu ini, nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Seperti biasa, info-info penting ada di deskripsi ya, broker yang kita pakai linknya ada di deskripsi, channel Telegram kita ada di deskripsi, terus habis itu email kontak admin juga ada di deskripsi ya, bolehlah ke sana bang. Oke, tapi VIP belum ada sampai dengan sekarang. Sampai ketemu di video-video minggu depan. Semangat bang.